kayak gitu Atlas ya. ya? Kalau aku sih Atlas deh. Bisa di yang lain tuh maksudnya ya kadang ya mereka udah duo or die kayak gini terus pakai hero favorit makin lebih jago, ngerti nggak? Udah kayak makin relax kayak dia, aja. kayak gue udah biasa kayak gini, maksudnya begini-begini biarpun Gue udah bodo kita amat tahu dah. ini konternya, kita tahu nih ini mungkin bisa counter di hero kita, tapi kita kan tahu cara buat hindarin hal tersebut itu kayak gimana gitu. Atau nggak dia yang berat-berat tuh dilepasin semua sih maksud aku. Iya. Biar dia kebuka juga. Hayabusa aja sih. Hayabusanya Iya sih. kebuka segala macam. Todak mereka udah kayak dalam best perform mereka udah lumayan. Bener kan? Juga secara Iya. Sudah aku bilang hapus air mata. Wih gila. Hayabusa. Karena kalau Hayabusanya nggak diambil, ya kayak performance Luis tadi agak sedikit menurun sih di Lancelotnya. Dia pede, dia lumayan ting ada dep, cuma ya nggak paten karena nggak secure kill banget. Oke. Setuju sih, telurnya tadi masih bisa ditangkepin, beda dengan kayak Hayabusanya, konsolnya on point, bisa dapetin juga bahkan beberapa kill point dengan kill share. So ya, let's see. Sportman udah beberapa kurang support yang bisa dibuang sama Trimax Selena mungkin kalau mau. Kira kah? Loi. Your team is bound. Mereka lebih buang karena Loi dan mungkin ada Parsia juga atau Harley yang biasa dibuang. Harley dibuangnya sama si Todak sih biasanya. Todak yang buang Harley ya, karena kayaknya sekarang Harley udah gak usah dibuang sih sama Todak karena sudah ada Hayabusa yang pastinya bakal mengawal dari early sampai midnya. Kalau sampai mereka belum punya ya itu bisa jadi salah satu opsi juga buat di band. Iya. Memang kalau aku bilang sih dari saat ini kan lihat harusnya kan Todak ya. Todak itu butuh ngamanin satu side-nya. Satu sayap ya. Tahu nggak? Gelap. Your team is Apa bound. ini? Kaja dibuang Kaja. sama Todak. Dia takut Oh, banget dia bisa ditangkap. ambil lapu-lapunya Pung soalnya. Soalnya Nggak kan dong, Ciku di Dreamhack. mid. Oh iya Dreamhack dulu ya, Dreamhack Kopik ya. dulu ya. Dreamhack bisa ngambil lapu-lapu sekarang ini. Mereka nggak terlalu pusing buat buangnya. Tapi Kaja sudah di band. Oh diadu bro, diadu bro. Dia zat lapu, Yuzong lapu ya, masih ada Yuzong juga ya. Yuzong lapu. Terus habis itu kita lihat lagi kalau misalnya dia mau yang lebih ekstrim, kali Chow. Lebih ekstrim kalau aku sih buat Todak nih ya. Levananya udah selesai tuh, tiga-tiganya bisa di-lock. Hayabusa apa lagi? Hayabusa kan Iya. iya selesai kalau habis gitu ya. Betul gitu. Tapi ya itulah sebabnya mungkin mereka ngebuang kajanya. Gak ada tanda-tanda dari Dreamhack yang mau pakai Tiffan. Mungkin. Ih, Oke, tapi nggak ada yang tahu. ya makanya last band buat Dreamhack untuk Todak siapa dia? Your team is Oh, bound. dia tidak mau Jadi respect band Hayabusanya, sih. iya respect band. Tidak mau Hayabusanya menjadi Hayabucin. Kayak bullshit ya. Kayak bocor. Dimandiin ya. Kayak bocor. Padahal bagus loh dimandiin terus-terusan. Tadi Lancelotnya sempat dimandiin Sumpah dimainin ke sembur. Udah itu. Udah solo kill sih itu. Lapu lah kalau mau. Apa? Yuzong atau Lapu. Lapu. Enggak, jangan. Yuzong. Yuzong aja Yuzong? ya. Oh cow, mereka buang cownya. Tuh. Silvana berarti. Ngambil Silvana buat Todak. Enggak sih. Lapu. Mereka kita tuh lebih pede sama Lapu nggak sih si X-ray-nya gitu? Kalau tadi sih ya di game 2 Ya kan game 2. Dreamhack Lapu. Lapu atau Yuzong? Iya. Lapu. Aku sih Lapu ya. Lapu. Tapi kayaknya dia bakal Yuzong buat ngejar si Cloud. Kayaknya. Oke, let's see. Tapi kalau aku pribadi, Lapu sih. Lapu nggak sih? Lapu gak sih? Kalau misalnya dia pakai Yuzong kayak agak susah juga ngejar Cloud deh. Nah makanya, tapi kalau aku feeling aku dia bakal nge-pick Yuzong mikirnya untuk ngejar Cloud. Ini hero legend semua Benedetta. Bellerik buat Bellerik. kunci di lantai. Terima kasih loh. Terima kasih. Bellerik. Terima kasih kita bertiga sudah berdebat antara Lapu-Lapu dan Yuzong. Keluarnya Bellerik berarti di offline. Jadi oke. Apa jangan-jangan diambil Belleriknya karena takut diambil Todak? Combo Atlas sama Bellerik lagi kayak tadi. Iya, betul. Itu setuju. Oke, jadi kurang satu hero lock lagi buat Todak. Meskipun mereka sudah punya Atlas, tapi mereka nggak bisa bergantung hanya dengan satu sisi area juga. Bisa, sayang banget sih, tapi Bellerinya ada di samping ya. Buat bisa kunci. Kunci apa? Silvana lah, udah paling bener. Bukan paling bener sih, paling bisa dapetin tiga-tiganya gitu. Biar nggak bisa kemana-mana. Oh dia Ruby fail. Oke, Ruby buat tarik. Buat close range. Ingat memang ada 4 hero yang cukup close range dari Trimax. Oke. Kali ini lihat mukanya dari Moon cukup pede, cukup percaya diri. Lapu-lapu nggak sih? Oh di Alice. Lebih strong dari lapu-lapu. Iya, kita pasti scaling sih. Iya. Aduh ini susah banget. Tapi
sejujurnya. Ya, gimana? Kita akan prediksi nanti, santai dulu. Jujur tahan dulu. Sejujurnya tuh kayak aku melihatnya ya biasa lah kan nggak ke pro, aku nggak pro sini, cuma kayak lumayan berat untuk DreamHack, lumayan berat DreamHack, karena ada iya. beberapa hero yang bisa untuk immune, ada juga yang bisa untuk mobilitas cukup tinggi kalau Iya. menurut aku. Oke, jadi kalau menurut Oji seperti itu, apakah prediksinya akan jatuh ke Todak? Betul. Oji Todak, kalau untuk Momochan sendiri? Kayaknya sih Todak sih. Oke, dan gue setuju banget dengan kalian berdua. Todak. Kita akan punya 3 suara bulat untuk Oke, Todak di game hitung, yang Bung. ketiga. Dan ini dia. Berubah deh. Langsung berubah. Kalian ternyata berkhianat. Ya draft Oke, pick, ya, draft siap, pick. siap. Berarti masih bisa dirubah. tadi, Ya. tadi aku DreamHack tadi. Kamu DreamHack, kamu DreamHack. Berarti masih bisa dirubah. Gak Nanti apa-apa, kita ya. draft pick aja belum bisa. Terdengar, hei bapak-bapak production ya. Terima kasih dan Todak 3 Draftnya suara. begitu gimana? Untuk, iya susah soalnya Tadi mereka. gua draft yang tadi DreamHack gua. Oke, siap dan langsung saja daripada kita nungguin ya. Penasaran Kita kan? penasaran ya. Penasaran. Langsung aja kita masuk ke dalam, yuk. Ini Let's go! Ini dia di game ketiga, game yang sangat menentukan antara Todak versus DreamHack. Apakah coba dipaksa dari Luis dan ternyata Formace. Lihat ini baru menit ke 1 aja belum, udah bakal di serat set sama si Formace nih. Formasinya menit ya. Enggak, dia cuma clearin doang kayaknya. Dia clearin karena ngambil bawah, habis itu dia mau buff. Tahan dulu, ini formasi baru 1-2-2. Oke. Iya. Jadi gak terlalu kayak fokus ke satu hero aja, tapi Atlasnya mereka nggak jagain Cloud. bener, Atlasnya nempelin Cloud banget. Jadi dia gini loh, ngambil duit di bawah. Habis itu dia ngambil stack gold. Habis itu dia ngambil kereta, nanti kemit lagi. Karena kalau langsung di awal kan dia jauh ya. Iya. Itu dirusuhin itu, kenapa dia ke bawah dulu Ci? Oke, itu loh. Udah mulai puter-puter juga di bottom lane-nya. Ah ya, jauhnya udah mulai. Iya. Lempar, udah ada ejector dari seorang Meike. Dan finishnya mundur terlebih dahulu. Wow. Dan Formace udah mulai datang kali ini. Alright. Tapi kali ini Nahan. para pemain dari tim DreamHack kayaknya agak sedikit lebih berhati-hati berbalik dengan para pemain dari tim Todak ya. Agak lebih agresif dan lebih percaya diri karena dia tahu dia nggak bakal keulang untuk kedua kalinya Ciku yang nggak bisa bermain, jadi lebih memilih untuk clear minion 1 wave terlebih dahulu. Ciku masih dapat duit loh harusnya, masih dapat duit. Lumayan ya. Dan ini kembali lagi sih kalau kita lihat memang dari arah ya yang ada Beleric ini kayak selalu bisa kasihkan apa ya, pressure juga bisa buat Beleric ternyata untuk main di side lane. Sedangkan untuk gerakan yang lain, Oh, purple buff-nya langsung dirusuh juga sama Iya. DreamHack. langsung dirusuh tapi masih bisa diamankan dan tapi harus bertukar nyawa. Iwannya harus ditumbangkan kali ini. Oh, Ciku sakit banget. Udah ada blazing duet. Mengarah ke arah seorang Nixixnya bakal tumbang juga. Tapi ternyata dari seorang Meike juga masih bisa diculik. Di pick off satu lagi. 1 untuk 2 ya sebenarnya jadinya. Ya kalau menurut ini agak bahaya sih buat DreamHack ya, karena balik lagi mereka gak punya cadangan seperti di game sebelumnya di mana mereka masih punya one-one. Kali ini mereka hanya akan terfokuskan untuk membuat Hayabusa bisa dapetin yang banyak, Hayabusa bisa dapetin earlier standard. Bentar. Tapi kali ini Luis harusnya dapetin turtle dan retribution. Anda lihat Ciku menuju ke seorang Luis kidik-kidik, tapi ternyata para pemain dari tim DreamHack masih mencoba ke arah belakang. Lihat, menabrak seorang Extra yang nggak mau di follow up dan Oh, execute. sakit sih itu. Enggak, Oh, kira aku execute, ada Enggak. petir ternyata itu. itu dari ini, apa soul belumnya. Kali ini lihat Moonnya nggak bakal dikasih pulang lagi. DreamHack mereka bener-bener pengen Bagus banget loh nge-push di kombonya. area early sesuai yang tadi Kowa udah bilang ya. Itu apa namanya, bisa dibilang para pemain dari tim DreamHack kombonya jalan ya. Tuh ditangkep nih dari Cabralnya langsung ada blazing duet dan malah membuat Ciku bersakit hati di sana dan berjaya ditumbangkan oleh seorang Michael. Oke, fun fact ya. Ada Cloud di pick yang ketiga. Beleric punya pasif, balikin semua damage-nya Cloud. Iya. Dan Cloud-nya menderita sekarang kalau dia mau coba-coba buat lepasin sembarangan blessing duet. Makanya. Tapi tadi mau nggak mau, tapi Buat dia bersihin juga. iya cuma coba dah. Coba Kalau gue bisa sakit pulang bisa gitu. pulang, kalau kagak ya kagak gitu. Oke, di sini ada Michael masih berada di arah blue buff ini milik seorang Ciku. Apakah kali ini DreamHack sudah menemukan temponya kembali karena 5 poin didapatkan di menit yang ketiga? Iwan kali ini mau kemana? Nggak boleh pulang Wakman nih, tapi Ciku menuju ke arah orange buff. Iya, dan bahkan dari tim DreamHack mereka nggak mau juga kesulitan sama tim Todak. Bisa dibilang untuk early phase ya bakal ada banyak banget pertukaran team fight. Dan ini mesti berhati-hati dari kedua tim karena ini udah jadi apa ya,
kesempatan terakhir mereka loh. Betul. Jangan sampai di game ketiga ini malah melakukan sedikit kesalahan, tapi Homies di sisi lain bakal tumbang. Begitu saja setelah ada rotasi dari Uni. Iwan, Ciku dan juga Formace. Yang kita tahu memang sebenarnya Formace apalagi damage early-nya juga luar biasa sakitnya ya. Oke. Ayah tapi tinggal Nix-nya. Kalau coba mundur terlebih dahulu, Meike udah mulai menunggu. Iwan, halo, sudah mulai bertemu Luisnya. Bakal langsung ngacak-ngacak Formace di area backline. Shadow kill dan bahkan lihat dari Nix-nya. Sakit kan? Matilda. Sakit. Wow. Apalagi di late game nanti, kalau Wow. itemnya banyak, itemnya udah damage, sakit sumpah nggak bohong. Karena kemarin udah kayak gitu. Aku nggak tahu ya pro player kayak gimana, cuma kemarin aku sih di publik, apalagi aku kan Mythic Rece yang mau ya. Sakit banget di late game pakai si Matilda, tapi ternyata di sini oh my god, Maika-nya masih punya flicker. Selamat pun nggak berubah menjadi Sun, tapi kali ini Maika daerah top lane bakal coba di X-ray, bakal coba di scan, apakah jantungnya masih ada bersama dengan tulang-tulangnya. Menuju ke arah belakang langsung ada Ciku dengan blazing duetnya, tapi sayang sekali memuncak. Shuriken-nya berhasil menumbang, ada bahkan dua playernya hilang. Mace mau kemana? Bakal coba dikejar ke arah belakang, ada Wombo combo coba dengan isapan maut dari seorang Alice. Hampir menumbangkan X-ray juga. Masih mau lebih kali ini, tapi bakal ditarik Imo Bandit dari seorang X-ray. Dan gak akan terlalu dipaksain dari seorang Nix karena dia juga gak punya resource skill. Dari Luis pun harus mundur terlebih dahulu. Gila. Itu bilang SPK aku dua mainnya loh. kayak gitu. Itu Kuat banget dan mereka sangat mengandalkan skill dari masing-masing hero ya. Ini jadi peran pentingnya adalah jangan sampai satu hero dari DreamHack ini bolong. Tapi bisa dibilang mereka masih ketergantungan sama hero-hero mereka Betul. sih. Itu agak sedikit berat mungkin di late game, tapi di late game Terlalu comfort ya. iya di playoff. Tapi it's okay, yang penting mereka harus selesaiin ini dulu. Lolos dulu. Mereka lolos dulu, urusan belakang deh. Gue dengan hero kenyamanan gue atau enggak. Tapi Formace di arah bottom lane bener-bener lihat dengan lincahnya mencoba untuk menggaruk sedikit demi sedikit ke arah seorang Beleri. Tapi Maika berada di dalam rumput di tengah sungai Momoshan. Iya, dan kali ini dari Todak mereka benar-benar harus berhati-hati juga. Karena dari DreamHack mereka ketahuan banget ini ngepresnya. Dan aku memang ini sih mengakui kalau Luis ini benar-benar comfort banget main Hayabusanya. Dari semua rotasi ya positioningnya. Dia tahu banget siapa yang harus diincar di area backline. Dan bahkan lihat Formace. Wah, lihat tuh dikejar lagi sih Doki langsung ke arah Formace. Dan masih punya Shuriken. Meike, gak akan mengejar sepertinya. Bakal ditarik ulur aja karena udah ada Moon juga. Yang awalnya bisa aja membackup ke arah seorang Formace. Tapi di atas Untung ada seorang Homies yang clear minion dengan cukup cepat dan bahkan udah ada 3 player bahkan 4. Lihat X-ray mau kemana kamu? Gak boleh 12. pulang, maunya digoyang. Nah nih, Nanu tapi blazing duet di arah sana. Ciku belum punya damage, bakal coba dikejar. Dar ditangkap, Bobo Force bahkan masih bisa dihindari karena masih ada Wine Blend dan juga Wind Blend. Iya, tapi ternyata terkena di situ dari seorang Cabral dan bahkan lihat harus flicker mundur langsung lari. Tapi tiba-tiba Luisnya mengubah segalanya menjadi indah. Dipotong langsung di area kedua dari turret milik Todak. Oke, tapi Formace masih ada satu ball shadow kill di arah sana. Langsung ada Alice dibantu semua Homies. bola Memphis. Gak boleh pulang, udah Gila dipaksakan. sih. Lihat, DreamHack komit banget. Bener-bener ini konsisten kali ini kayaknya ya. Flicker khusus ini ya negara Brazil lucu banget. Lihat, konsisten banget. Ini definisi komit, berkomit. Ini Kalau baru. masuk gak separuh-separuh ya. Nah gitu. Ini baru laki komit Yes, bener 100%. banget. Jangan cuma di game doang komit, tapi di hubungan enggak. Iya, papa deh, papa Papale, jangan cuma carry doang. Dan kali ini kalau kita lihat dari Luis sendiri udah ada Blade of Despair. Berarti ini physical damage-nya bakal lebih tinggi lagi dari seorang Luis. Dan aku amazed banget sih. Dia lihat gameplay 1v1 situation dengan X-ray yang nyangkut. langsung mundur. Untung TNT akan nyangkut. memaksakan. Untung nyangkut gak sih? Siapa yang nyangkut? Itu shadow kill-nya kalau enggak itu mati sama Atlas. Oh, Ya kan? Ada Atlas nungguin di belakang. iya dia langsung mundur juga ya. Formace, aja. langsung masuk Formace-nya di sini. Langsung mengarah ke arah Formace dan juga Formace yang gak akan terlalu memaksakan keadaan. Karena mereka tahu dari Todak mereka kalau paksa team fight kalah sih ini. Oke, tapi Formace udah menunjukkan batang hidungnya dan membuat para pemain tim DreamHack menggagalkan mereka untuk mendapatkan turtle. Ini Mengurungkan niat mereka. Windblade dikeluarkan, tapi para pemain tim DreamHack ternyata pengen adu hantam. Baku hantam. halo, Ada ketemu Luis di sama sana, Luis. dia nggak takut. Formace versus Luis. Oh, coba digocek kiri kanan depan belakang, tapi ternyata udah ada Demon Hunter Sword didapatkan oleh seorang Ciku di menit yang ke-8. Cukup lama untuk seorang mid laner ya. Iya. Dan kalau kita lihat dari Iwan sendiri belum ada Fatal Link yang benar-benar berimpact banget buat tim Todak. Mungkin mencari momentum lebih dahulu, tapi di atas dan Cabralnya bakal coba mundur, flicker Dijemput. saja dan iya Dijemput. mau di backup. Iya, dijemput sama seorang Javed.
Sedangkan itu para pemain dari tim DreamHack mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane karena ada Alice di sana, udah ada red buff, orange buff. Orange buff. First buff. Oh iya. Baf. Gila, bahasa Inggris banget. Woi, Oh, Fatali hanya tapi untuk satu. Fatalingnya. Ini bakal menjadi tim fight yang bakal sia-sia untuk Todang. Lihat, Blazing ke arah belakang. Combo Ditarik, cobrok. Combo Dan bahkan malah ditarik membuat Chico harus tersangkut di sana. Shadow Kill dikeluarkan, Nice. Mega Kill didapatkan. Dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Todang. Malah ditarik sama Ruby. Iya, Malah malah Bandit. senang dari DreamHack-nya. Bahagia banget Alice-nya langsung. Chico-nya nyangkut tadi langsung. Oh, lihat Hominya maju ke arah depan dengan Flowing Blood dan bahkan Munia bakal menjadi incaran di sini. Iwan mundur tapi tidak bisa karena dia nggak punya resource skill apa-apa. Formace di sini bakal bisa di wipe out oleh teman-teman dari DreamHack. Oh, Gila, dan Homies Homies. sakit Homies. banget loh. Bener-bener itu nyusapan gitunya sakit banget loh. Jadi mana ulang? Jadi lapar ya Bun. Tapi kali ini lihat mereka juga nggak mau memasakkan dari DreamHack karena mereka tahu kalau mereka mengulangi kesalahan mereka di game yang kedua itu bahaya banget. Yes, bener banget. Mereka pede boleh tapi jangan pede banget ya. Wih, udah punya. Pede Berarti aja. ini bisa dibilang kayak pemain-pemain dari DreamHack ini mereka sudah mulai menyesuaikan Brazil. juga. Ini adalah salah satu mungkin strategi rahasia mereka juga gitu loh. Bisa jadi, bisa Ya, jadi. mereka ninggalin format mereka yang lama, mereka langsung ngeriset semuanya. Hmm. Dan ini sudah terbukti, dan ini sangat efisien sekali pergerakan-pergerakan hero-hero dari DreamHack. Pemain Betul. kuncinya berarti Hayabusa ya. Hayabusa intinya Hayabusa adalah di dapat. Hayabusa. Hayabusanya dapat, teman-teman yang lain bisa main. Karena kita lancar tapi ternyata ada Homies di sana bakal coba Waduh. terhisap. Wah, Lotot ke langsung belakang, langsung ada Fatali. Malah senang tapi Winblood-nya. Wah, bakal mau coba satu didapatkan kali ini. Lihat, Munia darah belakang, Oh One my last hit. God. Langsung ada Shadow Kill ke arah belakang. Dan masih bisa bertahan, Luis. coba dijemput. One last hit, Eone juga Ninja masih ke bisa arah bertahan. Formace. Luis ke arah Formace. Dan ternyata dua hero dari tim Todang berhasil cabut. Oh, itu tadi ada Windblow sama ini ya. Iya, Winblade. Windblade dari seorang Moon kan. Iya. Jadi pas ditarik itu nggak sempat untuk Reaksi lagi. bereaksi, udah keburu knock out juga sih. Kayak sayang banget. Udah lumayan nih Cikunya. Udah bisa balik nih. Cikunya udah Momentum bisa. kan, Iya. momentum lagi nih DreamHack. Udah bisa balik, coba lihat. Ini. Nih, satu Set. buset di Fataling. Fataling apa ini tadi? Di Di Windblown, abis itu ditarik lagi kok agak kayak ada terbang lagi. Oh, Ruby ya? yang Bandit. Oh, Iwan. Shadow Kill ke arah belakang dari Iwan kali ini. Wah, Oh, lihat damage-nya umurnya. terlalu sakit dan bahkan terkena Bonfire. Magic Worship-nya aktif. Double kill dapat oleh seorang Moon. Lihat ini. Pengendali angin terakhir, Avatar. Ini udah harapan terakhir dari Todak memang. Iya. Dia buat yang paling terakhir Windblow-nya yang bisa mengacaukan DreamHack. Kalau saja Windblow-nya kena ke arah Luis, dia keangkat ke atas, dia itu langsung hampir bisa dipastikan hilang gitu loh. Yes, bukan hanya itu aja. X-Ray kali ini masih bisa clearing minion di arah top lane, tapi 1 dan 2 pemain DreamHack belum hadir. Ciku pun juga untungnya terpick off karena kalau tidak itu bisa menjadi Lord untuk tim Todak. Karena apalagi mereka akan dapat, tapi masih di bawah menit 12 ya. Iya kan, harusnya masih bisa ditahan. Masih bisa, tapi ini udah di atas nih. Oke, udah di enhance. Siapa yang bakal nyenggol pertama kali untuk Lord yang ter-enhance. Sementara kayaknya ada ini ya. Ada perkelahian di bottom lane. Iya. Bottom lane, Benedetta sama Alice. Ya lagi kejar-kejar lagi cari sekarang. Oh, Benedettanya malah mau ngecek ke arah ini kayaknya, Purple Buff. Dia kayak mau ngurusin ke arah itu. Tapi kali ini lihat kayaknya bakal coba. Dua. Fatalinya. Ini Itu waktu info yang penting sih, itu Ini info info penting penting sih. banget. Ini saatnya mereka tim fight sih atau pancing Lord sih harusnya. Lihat Moonnya yang Nah, bakal sabar. ditargetkan dan bahkan masih bisa mendorong dengan ada satu Windblow yang manis banget itu. Tuh kan, mereka pasti maksain ini momentum mereka Mereka lihat. mau bet sih, mereka Bener mau bet dulu. banget, ultimate-nya masih Lihat tuh agak cukup X-Ray. lama tapi X-Ray di sana. Luis ternyata terkena damage, langsung ada Shadow Kill di sana Kill. terbagi dengan adanya satu buah minion dan ternyata tertangkap oleh seorang Cabral. Masih bisa bertahan, Luis yang harus tumbang. Wah, last hit. Masih bisa kabur di tengah sana, masih ada Oh, Gilles tim yang fight-nya mendapatkan pisah. seorang Maike terpisah dari drone. Kita lihat ada dua fight yang berbeda dan membuat DreamHack gak berhasil mendapatkan Lordnya kali ini. Reset kembali untuk kedua belah tim. Well play dari Brazil dan juga Malaysia. Iya, bisa dibilang kayak ini momentumnya memang agak sedikit sulit ketika Luis udah memasuki ke arah late game. Ini bakal fall off, tapi lihat formation bakal coba dikejar dengan ada Homies dan juga Flowing Blood kah? Enggak, dia bakal coba tahan dulu. Karena memang momentum Lord ini penting banget. Mereka nggak bisa terlalu jauh dari zona Lordnya di area atas. Dua X-Ray. Sakit banget ya masuknya. Tapi ya ini satu momentum yang wajib untuk dicari ya bagi masing-masing tim adalah bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Lordnya ini. Ini Lord Merasa pertama nggak yang sih? cukup penting. DreamHack sudah mulai blunder-blunder lagi. Iya, makanya aku bilang gara-gara kehilangan satu momentum tadi. Udah mulai maksudnya dibalikin loh. Karena harusnya nggak boleh. Ini maksudnya oke dia kehilangan momentum, tapi sabar gitu loh. Iya, mereka maksain banget sih. Masalah yang mau di-pick tadi, Ruby.
Ruby kan cukup berat, apalagi di arah late game gini ya mungkin kalau misalnya udah ketahuan ada NOD atau apa, oke lah. Ini kan gak ada NOD, mungkin dari... Sisinya cuma dari Jauhead sama ini doang. Itu satu, terus yang kedua, dua-duanya ada hero melee. Iya, Iya, Jadi mereka makanya. dempel plus ada satu minion jungle tadi. iya. Itu Itu darahnya yang Tuh deres langsung di situ. zur. Wah langsung. Kalau misalnya hero doang sih mungkin bisa mati ya. Iya, tapi tiba-tiba sekali muter dapatnya setengah, hampir setengah gitu tadi. Nah iya, setengah seperempat lah. Iya. Seperempat berapa tuh Kang? Nah, langsung aja di arah mid lane kali ini. Masih coba untuk bertahan. Apa sih? Itu kan dia Gak apa-apa dikebukin sih. ngomong pecah. Untung ada kaca, terima kasih akrilik. Oke. Aduh, dan kalau kita lihat justru mereka masih harus cari momentum lagi, sabar banget. Dari DreamHack mereka nggak boleh terlalu maksain juga, karena kalau mereka terlalu terburu-buru, mereka nggak ngincer ke target yang tepat. Wah, itu kerugian sih. Iwannya apalagi sekarang masih punya Fatal Link plus Flicker. Benedetta-nya juga masih bandel lagi. Mereka bisa aja paksain sebenarnya si Iwannya untuk ngeluarin resource skill terlebih dahulu kali ya. Mancing mungkin. Yes, pasti ini bakal memancing keributan. Harusnya dari Nyx cari Iwan sih, karena dia kan pakai Purify. 90 detik doang. Di Penting cari Iwan. bawah, di bawah masih rame-ramenya masih Waduh. berduaan. Ini jadi pengalihan isu dia gitu loh. Waduh, tapi dari belakang Luis harus coba kabur karena kalau enggak ini bakal bisa menjadi bencana. Dia bisa disikat sama seorang Benedetta, tapi di sisi lain udah ada ultimate yang dibuka oleh seorang Matilda. Iya, Oh, masih nahan Kan Matilda. aja kali ini. Oke, sabar. Kali ini Chico masih coba untuk melakukan armor terlebih dahulu dan masih bisa digocek. Ada format di sana, udah dibuka. Cabral coba dicolek-colek, memilih untuk clear minion dulu. Kayaknya dari kedua belah tim. Nggak mau terlalu terburu-buru. Oh, blue buff. Purple buff, sorry. Purple buff bakal coba cari dan ternyata diamankan oleh seorang Luis dengan cukup cepat. Iya, dan langsung rotasi lagi dari seorang Benedettanya. Masih bisa mengamankan double buff dari seorang Luis di sini. Chico Wah, ini udah mulai mereka dapetin. Ini dia sengaja todok, sengaja ini sih. palanin tempo dia. Iya. Sengaja drag ke arah late game banget, meskipun ya memang DreamHack juga punya homies kan. Iya, itu pasti motivasinya. Ayo kita bisa. Menit 60 kita menang. Yuk, let's go. Gak gitu dong. Ayo ini, om bawa nih. Ayo, menit 60 kita late game, Ayo. Super late game. Langsung saja, langsung clear minion dari Formis. Masih sabar, Cikunya kayaknya itemnya udah kuat. Win of Nature. Lumayan berat untuk Luis dan udah ada Queen Swings kali ini. Langsung dari Formis coba dipisah-pisah, tapi Formisnya udah mulai lumayan tebal. Udah gak terlalu begitu, tapi ternyata Michael melakukan kesalahan, tapi untuk mencari Immortality. Fatali udah keluar nggak? Ini bisa menjadi membalik keadaan untuk Soda, karena udah gak ada Fatali. Ke arah belakang, Luis menggoceng. Satu orang hilang dari tim DreamHack dan ternyata Blessing Duet terlalu sakit dari belakang. Lihat, homies-nya baru datang mulai dihisap. Luis harus kabur dengan Cochedonya. Para pemain dari tim DreamHack dan Moon-nya. Lihat membuat para pemain dari tim DreamHack kehilangan 3 playernya. Terlalu sakit. Avatar, pengendali angin terakhir membuat permainan ini menjadi lebih asyik. Iya, dan malah lihat Cabral yang gak bisa berbuat apa-apa bersama dengan Luis. Di zoning habis-habisan dan malah ditarik emang Bandit dari seorang X-Ray. Langsung menumbangkan Luis aja. Dan ini udah bakal sulit banget sih. Wah. DreamHack mereka kehilangan momentum lagi dan lagi. Sama seperti di game yang kedua. Ini bencana. Ini benar-benar bencana untuk DreamHack. Lihat, mereka masuk satu persatu. Shadow kill. Bahkan Luis sendiri, lihat. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Moon-nya langsung hilang. Winter dipakai nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya, kalau tadi langsung pakai Winter masih bisa lah harusnya. Siapa di Rimun kan? Homies, Oh, Hemis. Oh, enggak. Homies nggak punya Winter, pakai nggak ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya dia langsung di win blow sama Simon kan? Langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas ke Hari itu knock up pokoknya langsung. animasinya cuma naik turun. Di Fataling lah, ya kan kena windblow lah. Astaga, ini udah berat. lot yang kedua. Ini berat sih, kita lihat ya. Lot yang pertama yang udah di-enhance ya. Tuh ada Winter kan? Kenapa Iya, nggak tapi dipakai nggak dipakai Winternya? tadi. Iya. Oke, Fatal ini dikeluarkan karena seorang Michael, tapi kali ini ada Homies di arah bottom lane, berhasil menumbangkan Paksa satu. team Michael fight yang lah tuh. ditumbangkan, mereka nggak ada tank. Ini bencana untuk tim DreamHack, 3 lane yang berbeda, mendorong ke arah belakang. Ini Bitter di arah bottom lane, udah setara Pandara terakhir, dan mencoba untuk tahan arah mid lane memecah. Wah, tapi akan sedikit sulit kali ini karena masih ada Moon yang posisinya bagus banget kan, ngincer ke arah belakang. Benar-benar gak ada yang bisa nyentuh Moonnya sama sekali. Tapi kalau kita lihat Luisnya bakal langsung mengincar ke arah Chico yang bakal dicari dengan Coach Shadow. Tapi masih ada Blessing Duet dan bakal dikocek kali ini. Luis, where are you going? Salah jalan sepertinya. Dan Luisnya harus tumbang. Gak
bakal bisa kemana-mana karena dia udah 4 kali ini Coach Edo. Luisnya tumbang, mencoba mendapatkan seorang Ciku, Ditungguin nggak tuh? malah ditungguin dan birahi kali ini membuat dia masuk ke lubang yang salah. Karena dia harus tumbang ketika teman-temannya harus mencoba mendefense sekali lagi. Dan lihat dipaksa Fatality tim keluarkan fight. dengan baik. Langsung ada ultimate dari seorang Bella ditembakkan kali ini. Homies yang mundur ke belakang, nggak ada seorang Hayabusa. Ciku Mereka lihat di kurang belakang. damage. Dan lihat lagi dan lagi Matildanya nggak berhasil mendapatkan Moon. Moon MVP untuk kali ini. Ciku berhasil ke arah belakang, nggak berhasil mendapatkan baik ke Walasit menuju ke arah inhibitor yang ada dari Dreamhack mengucap. Tapi masih mau mendapatkan satu lagi homiesnya, bakal langsung di take down begitu saja. Mendapatkan turret base juga di area mid. Ini kemenangan sepertinya udah di depan mata untuk tim Toda karena kalau kita lihat 25 detik lagi dan bahkan 40 detik untuk seorang homies untuk respawn kali ini. Apakah dipaksakan oleh teman-teman dari Toda kayak ini karena Luisnya juga udah muncul. Dipaksakan di arah bottom lane walaupun mereka nggak dapetin base-nya tapi mereka pasti mencoba untuk mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Ada Iwan di sana menuju ke arah Luis ternyata nggak berhasil mendapatkan satu buah Fatali langsung coba dihajar kembali. Timunnya Dia free ke arah banget. belakang. Luis nggak bisa bertahan mencoba ditarik Asap Force masih bisa ke arah belakang dan kabur Oh dari my Ciku. God. Fokus ke arah base-nya Masih gonna dan be di sisi GG. ini akan menjadi bencana. Dreamhack harus pulang ke Brasil naik kereta. Di sini Todak berhasil mendapatkan game yang ketiga dan berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan permainan cukup keras. What a epic comeback from Todak Malaysia.